Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rafika Putri dari jurusan Periklanan dan Komunikasi Pemasaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan topik yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginannya dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Kebenaran berbahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan adanya bahasa gaul. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Pemakaian bahasa Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia film, sinema elektronik, sinetron, dunia media sosial mulai bergeser digantikan dengan pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul dan bisa dibilang sebagai bahasa zaman now. Interferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa tidak baik dan tidak benar. Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya di Indonesia, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan tata bahasanya. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada sekarang dan pada masa yang akan datang. Saya sekarang akan menjelaskan pembahasannya. Bahasa adalah kapasitas khusus yang terdapat pada manusia untuk memperoleh dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Demikianlah bunyi alinea ketiga Sumpah Pemuda yang telah dirumuskan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang kemudian menjadi pendiri bangsa dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa gaul adalah ragam bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1980-an hingga saat ini menggantikan bahasa prokem yang lebih lazim dipakai pada tahun-tahun sebelumnya. Ragam bahasa ini semula diperkenalkan oleh generasi muda yang mengambilnya dari kelompok waria dan masyarakat terpinggir lain. Sintaksis dan morfologi ragam ini memanfaatkan sintaksis dan morfologi bahasa Indonesia dan dialek Betawi. Lalu, menurut Mulyana, pengertian dari bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Lalu selanjutnya menurut Sarwono, mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja, kata-katanya diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka saja. Bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang diterjangkau oleh media massa. Padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Apa pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta efektif dalam penyampaian maksud kepada lawan bicara. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa baku. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu ke ragam bahasa yang sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Sudah sebagai sebuah keharusan mengenai kemampuan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebagai warga negara Indonesia seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa memandang dari generasi apa orang tersebut. Hal ini menjadi sebuah keharusan karena dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan nasional, identitas nasional, dan alat pemersatu bangsa. Selanjutnya, fenomena penggunaan bahasa gaul. Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan perkembangan bahasa menjadi semakin pesat.
Selain perkembangan teknologi, komunikasi ini mendorong perkembangan bahasa, namun juga menimbulkan masalah mengenai keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini didukung dengan mulai munculnya situs jejaring sosial di dunia maya yang digunakan oleh masyarakat. Penggunaan jejaring sosial berwadahkan radio, televisi, ponsel memudahkan seseorang dalam mengetahui perkembangan bahasa yang ada. Perkembangan bahasa dalam dunia maya ini dapat memunculkan berbagai macam gaya bahasa baru dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa ini menjadi pesat karena dalam pengakses situs jejaring sosial tidak hanya terbatas pada penggunaan dalam negeri namun juga luar negeri. Interaksi antara negara inilah yang membuat perkembangan gaya bahasa menjadi semakin pesat. Selanjutnya, pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Saat ini, banyak di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupannya sehari-hari, seolah-olah tidak memahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahkan, penggunaan bahasa gaul merambah ranah ke kalangan anak remaja. Masyarakat sudah banyak yang memakai bahasa gaul dan parahnya lagi, generasi muda Indonesia ini juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul ini sehari-harinya. Bahkan generasi muda inilah yang banyak memakai bahasa gaul daripada memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat banyak digunakan di masyarakat ini. Terlalu banyaknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja membuat prihatin bangsa ini. Para generasi muda yang diharapkan dapat memajukan bangsa dari segala aspek inilah yang harus menjadi perbaikan bersama. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan menambahkan kecintaan dalam diri mereka terhadap bangsa Indonesia, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia. Lalu simpulan dari topik yang sedang saya bicarakan di presentasi kali ini yaitu dapat kita simpulkan, banyaknya kalangan remaja menggunakan bahasa gaul adalah akibat dari perkembangan zaman yang kian mengalami kemajuan baik dari dunia pendidikan sampai teknologi. Radio, televisi, media sosial adalah wadah yang sangat berpengaruh dalam fenomena ini karena media-media tersebut merupakan hal yang selalu dijumpai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga kesadaran untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan remaja mulai menurun karena sudah terbiasa berbahasa gaul. Mereka jauh lebih sering menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia. Fenomena seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi karena hal ini dapat merusak kebakuan dan merancaukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia harus tetap berkembang walaupun diterpa oleh kemunculan bahasa-bahasa asing dan bahasa pergaulan. Gejala bahasa yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia ini dianggap sebagai penyimpangan terhadap bahasa. Kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri berdampak pada tergilasnya atau lunturnya bahasa Indonesia dalam pemakaian di tengah kehidupan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Yang terakhir, saran yang akan saya berikan adalah 1. Sebaiknya pemakaian bahasa gaul ini sebisa mungkin dikurangi dan digalakkan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD dan PUEBI. Yang kedua, pemerintah harus turun tangan dengan membatasi pemakaian bahasa gaul pada media sosial maupun media televisi karena dapat merusak tatanan bahasa Indonesia yang telah ada sejak dahulu kala. Lalu yang ketiga, membiasakan diri berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan terbiasa memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu akan menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta dapat melestarikan bahasa nasional negara kita, yaitu negara Indonesia. Lalu yang keempat, memberikan sanksi yang tegas dan menyeluruh terhadap media televisi di tanah air apabila tetap menyiarkan tayangan-tayangan yang memakai bahasa gaul maupun tayangan yang tidak sesuai dengan kultur bahasa, budaya, dan adat istiadat negeri ini. Karena kebanyakan pemayakan bahasa gaul dan budaya-budaya yang barat-kebaratan tersebut bersumber dari media televisi, apabila media ini lebih cepat dalam menyebarkan pengaruh-pengaruh negatif terhadap anak bangsa saat ini. Sekian dari presentasi saya kali ini. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.